kelas 2 deh kayaknya gue ikut teater SMA The Phantom of the Opera bareng Canti juga. Oke. Di situ gue ngerasa gue bahagia banget. I'm so happy. Pada saat itu gue nggak tahu kalau itu tuh bisa dijadiin suatu occupation gitu, nggak jadi kerjaan, gue nggak tahu. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang aktor yang filmnya berjudul Sampai Jumpa Selamat Tinggal akan segera tayang. Please welcome Jerome Kurnia. Hai. Thank you. Thank you. Dan apa kabar Jerome? Baik. Perjalanan cukup jauh ya sepertinya. Cukup jauh lumayan, tapi biasanya gue deket, cuman kebetulan aja hari ini lagi nggak di rumah. Berarti rumah lu di BSD. Oh, lu di BSD. Oh, oke, deket ya. Tangsel. Tapi lu juga emang pernah ngekos daerah kayak Karawaci gitu kan? Pernah. Kayak jadi lu nggak asing dengan daerah ini. Kalau tahu sih. Ya. Oke, sebelum kita membahas Ray di Sampai Jumpa Selamat Tinggal, kita akan startnya dari Romi. Oke, wow. Seperti apa Romi kecil? Seperti apa ya? Lumayan biasa aja sih. Maksudnya kayak nggak ada yang spesial. Nggak percaya. Kenapa? Tapi mungkin gue melihat diri gue biasa sampai gue lumayan besar, ternyata gue sadar ternyata orang ngeliat gue beda karena mungkin muka gue nggak sama yang lain gitu, kayak orang ada bulenya atau apa gitu. Jadi kayak ternyata orang tuh selama ini ngeliat gue beda, makanya mungkin kenapa gue nggak bisa selalu dalam kelompok apa gitu. Tapi gue lumayan relate by the way, kayak karena gue di sekolah negeri dan gue sangat relate dengan bukan ngomong pribumi ya, tapi you know what I mean gitu kan. Jadi lu tidak terlalu Chinese untuk Chinese, tidak terlalu pribumi untuk pribumi. Jadi mungkin itu juga yang lu rasakan. Between crossroads. By the way, kita balik ke Romi. Seperti apa Romi kecil? Kayak mungkin lu masih kayak menganggap lo biasa, tapi gue pengen membayangkan Romi kecil di sebuah rumah yang seperti apa, dengan orang tua, dengan keluarganya. Seperti apa masa kecil Romi? Lumayan bahagia sih menurut gue. Gue nggak bisa komplain soal apapun. Semua ada, makan ada, sekolah bisa, teman ada, kamar ada, AC ada. Jadi gue nggak bisa komplain. Tiap kali lapar ada makanan, ya kan? Tiap kali pengen tahu sesuatu bisa belajar, ada akses. Dan gue merasa privilege, gue merasa bercukupan, bisa melakukan hal-hal yang gue ingin lakukan, seperti main tenis terus, dan awalnya dari hobi lama-lama jadi harus, karena keluarga gue tipe orang yang kayak kalau lu udah tekunin sesuatu lu harus jalanin, dan itu semi dipaksa. Tapi gue nggak menyesal karena tiba-tiba sekarang olahraga raket itu banyak, jadi gue mau main padel mau apa langsung bisa gitu. Dan gue bisa menekuni apa yang gue suka juga kebetulan secara. Kalau dulu yang lo suka? Kebetulan secara tidak langsung gue kebetulan suka ikut teater. Dari kecil? Dari TK. Oke. Dan ya di support, maksudnya diizinin lah, kan nggak semua keluarga kayak ngapain sih lu kayak gitu. Mending olahraga aja atau mending kumon atau apa gitu. Tapi gue dikasih support gitu. Oke, good job gitu. So you were privileged. Dan banyak podcast lo admit it gitu. Dan itu nggak tahu sih, itu part of yang gue lumayan kayak adore. Oke. By the way, tapi lo juga dibesarkan oleh orang tua yang tadi dari dua budaya yang sangat berbeda. Itu tuh kayak membingungkan gak sih? Mungkin kita balik ke yang tadi, kayak apakah gue terlalu bule untuk bule atau? Iya, pasti. Dan karena yang kita rasa di rumah kan itu kan yang normal ya. Kita kira, apalagi pas masih kecil, budaya dan kebiasaan di rumah itu yang kita kira normal. Pas kita keluar rumah, ternyata kita beda. Dan kebetulan bokap gue tipe orang yang kayak meng-acknowledge itu dari kecil. Kayak lu harus tahu dunia ini tuh beda-beda. Cobalah lu kalau diizinin sama teman-teman lu, sama orang tua teman lu, coba nginep aja. Jadi gue sering banget nginep di rumah orang. Dari yang budayanya Chinese Medan banget,
sampai yang keluarga Arab banget. Dan beda-beda, dan dari situ gue baru tahu ternyata berbeda sekali ya. Temen gue ada yang pulang jam 6:05 harus pulang jam 6 itu langsung di rotan. Gue kayak ngeliatnya, waduh gila, ternyata beda ya. Dan di situ gue mulai merasa kayak, jadi keluarga tuh beda-beda, peraturan tuh beda-beda, dan itu juga sebuah privilege menurut gue yang gue punya dengan pendidikan yang orang tua gue kasih. Untuk gue bisa explore dan melihat perbedaan. Tapi nggak tahu ya, bokap lo kayaknya cukup memberikan lo banyak pandangan ya, dan mungkin itu agak berbeda dengan misalnya bokap gue misalnya. Kayak berarti lo cukup dekat dengan bokap lo? Dekat lumayan, walaupun dia sangat sibuk, tapi kita dokter. Iya dokter. Tapi dia kalau punya sisa waktu, dia selalu mencoba untuk spend time sama gue. Dan kenapa dia mungkin ya ini kayak teori gue, kenapa dia mungkin banyak wisdom untuk ngasih ke gue, karena dia ayah yang cukup berumur pada saat gue lahir. Jadi dia udah panjang melewati jalan. Jadi berarti mungkin dia udah settle. Pertama ya? Bukan. Dan pada saat gue lahir, ya dia udah in his 40s. Jadi mungkin dia udah settle dengan apa yang dia mau gitu-gitu, dan tinggal kayak punya anak. Gitu sih. Tapi kayak cukup berbeda gak sih bokap dan nyokap lo? Gimana kayak lo mendengarkan? Jadi lo mendengarkan yang mana ya? Dengerin nyokap apa dengerin bokap? Kayak dari segi culture pun cukup berbeda. Berbeda. Kalau nyokap itu lebih flower generation, kayak hippie. Everything's okay, kayak you do what you wanna do, yang penting lu bahagia, gitu kan. Nggak boleh ada violence, bla bla bla. Nyokap yang dari Jerman nyokap kan? Nyokap yang kayak gitu. Dan kalau bokap dia juga rada kayak gitu. Kalau nggak mungkin mereka nggak cocok. Jadi bokap mengerti budaya itu, tapi dia juga sangat amat Asia, di mana Timur ya. Lu harus sungguh-sungguh, lu harus ini, lu harus belajar gitu kan. Lu kalau mau minta sesuatu sama gue, lu buktiin dulu kalau lu nilainya bagus atau lu emang tekunin ini gitu-gitu. Mix of kedua budaya itu. Oke. Tapi dan di masa remaja lu juga masuk sekolah internasional? Ya. Lo pernah bilang you live in your own bubble. Tapi pas lo di dalam bubble tuh lo sadar lo live in your own bubble nggak? Atau? Iya, gue sadar. Jadi gue karena gue ganti-ganti sekolah. Jadi misalnya gue pertama di sekolah A, gue merasa gue hidup di bubble ini kan, dan gue merasa gue tahu ada dunia lain di luar bubble ini ketika gue nginep rumah teman-teman gue gitu. Tapi gue kira that's it. Pas gue pindah sekolah lagi, ternyata ada lagi. Terus gue pindah sekolah lagi, ternyata ada lagi. Ternyata bubble itu never ending, menurut gue. Tapi gue mulai menyadari bahwa I live in a bubble itu ketika ada perubahan dalam hidup gue. Contoh misalnya pindah sekolah dan lain-lain. Dan pada saat bokap lo meninggal itu juga salah satu penyadaran tentang bubble itu atau? Sebenarnya sama aja, cuman it's like apa ya, nggak ada bubble terpecah atau apa, it's just kayak realization bahwa hidup itu meaningnya berubah. Dalam arti kayak death is a real thing, dan singkatnya lu tiba-tiba menjadi lebih cepat dewasa pada saat itu. Tapi kata lu juga pernah bilang lu jadi an asshole. Of course, kan lu lagi teenager, lagi puber-pubernya, tiba-tiba ada trauma berat menghampiri lu, dan secara nggak langsung lu berusaha menutup diri, dan itu mungkin yang gue rasa itu adalah defense mechanism gue atau healing gue tuh seperti itu gitu. Jadi gue tiba-tiba shut off gitu, sempet menjadi asshole menurut gue ya, karena juga masih muda. Dan ternyata gue itu lagi grieving, gue nggak tahu. Dan setelah berapa lama, gue nggak tahu gue lagi grieving. Ternyata lama banget, karena mungkin gue nggak punya tools atau education yang ajarin kalau grieving tuh lo harus kesini ngobrol sama orang atau apapun tuh. Gue nggak punya itu, dan itu gue jalanin sendiri. Karena yang grieving bukan gue doang, keluarga gue juga grieving, nyokap gue juga grieving. Ya mungkin mereka juga nggak tahu cara handle gimana. Dan setelah berapa tahun gue tiba-tiba tersadar secara perlahan,
ternyata selama ini gue lagi grieving ya gitu. Boleh ke situ sedikit? Boleh. Kayak tapi gimana caranya lo keluar dari grief itu dan tidak menjadi asshole lagi? Maksudnya penyadaran itu kan orang bisa aja terus berlanjut menjadi asshole, dan lo memilih untuk tidak menjadi asshole. Ya ketemu sama orang lain, gue keluar dari situ, gue ketemu sama orang lain, gue ngobrol, ternyata kok gue jadi nggak suka sama kata-kata yang keluar dari mulut gue yang gue denger ya. Terus pelan-pelan, of course nggak instant, tapi pelan-pelan gue kayaknya ini bukan diri gue deh. Nah di situ gue mulai keluar lah dari situ, input dari orang-orang luar lah. Oke. Balik lagi, tapi gue masih belum menjahit pattern-pattern ini, Jerome, karena mungkin dunia kita cukup berbeda. Tadi lo sekolah di sekolah internasional, kadang gue lebih relate kayak yang sekolah negeri yang banyak banget macam orangnya, banyak banget lo melihat dari atas bawah, suku ras yang sangat berbeda. Tapi lo tadi lo bilang lo live in your own bubble. Gimana caranya lo tahu tapi lo privilege dan lo live in your bubble dan lo pengen keluar dari situ, Jerome? Sebetulnya gini, gue pindah-pindah sekolah kan, dan ternyata di sekolah internasional itu juga banyak bubble berbeda, banyak orang dari suku dan strata sosial yang berbeda gitu. Gue pindah-pindah sekolah, dan waktu pada saat gue kuliah masuk ke kampus swasta di UPH, di situ gue banyak ketemu orang-orang lain. Ada yang dari international school, ada yang dari swasta, ada yang dari negeri, ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari luar Jakarta dan lain-lain. Dan di situ gue mulai merasa bahwa dunia ini sangat luas gitu. Dan ketika gue masuk satu tongkrongan, gue merasa kayak beda ya gitu, which is fine, which is good. Tapi ya di situ gue makin belajar lagi bahwa kita itu cuma nothing gitu, kayak cuma apa sih, lewat bentar. Dan di situ mungkin juga gue merasa kayak buat apa sih gue nggak mau, walaupun gue cuma bentar di dunia ini, ngapain gue jadi asshole gitu. Menarik. Kayaknya itu juga part of dari bokap lo, dari nyokap lo, kayak membuat Jerome seperti yang sekarang gak sih? Kayak hippiesnya juga kayak gue ngeliat ada juga di lo. Ada dikit ya. Tapi sebenarnya ada yang menarik, kayak pattern yang lo buat. Salah satunya kan lo udah mengambil teater dari kecil. Tapi jalannya tuh kayak gak lurus gitu, Jerome, ya gak sih? Kayak dari teater, tapi lo tiba-tiba pas kuliah ngambil law gitu. Kayak kenapa lo gak mengikuti pattern yang dari awal? Oke, gue akan berakting, menjadi seorang aktor karena teater nih seru sekali misalnya, contoh. Tapi lo mengambil jalan-jalan yang lain sampai akhirnya lo balik lagi. Karena di otak gue teater atau kesenian itu hanya hobi. It's just a hobby. Kayak ini bukan sesuatu yang bisa gue. Why? Karena gak ada contohnya di keluarga gue. Gak ada yang di jalur seni gitu. Bokap gue dokter, tante gue dosen, dan sepupu gue ada yang dokter gigi, dokter kulit, pokoknya di arah sana gitu. Very traditional. Terus gue mikir kayak ya udah, gue ngelakuin ini as a hobby. Gue inget banget 2 apa kelas 3 SMA gitu, kelas 2 deh kayaknya, gue ikut teater SMA The Phantom of the Opera bareng Canti juga. Di situ gue ngerasa gue bahagia banget. I'm so happy. Tapi gue tahu kayak pada saat itu gue nggak tahu kalau itu tuh bisa dijadiin suatu occupation gitu, nggak jadi kerjaan, gue nggak tahu. Jadi gue kayak menjalani dan mengambil apa yang gue tahu, which is ya jadi dokter, kalau nggak jadi lawyer. Kan standarnya gitu kan. Terus kenapa gua nggak jadi dokter? Karena gue ngerasa kayak aku pengen yang sendiri aja, nggak mau terlalu sama keluarga. Kenapa gue ambil lawyer, law atau hukum? Karena gue merasa pada saat itu gue belum tahu sebenarnya gue mau apa. Tapi gue pikir dengan mengambil S1 kuliah hukum itu bisa merambatnya lebih luas dibanding misalnya gue ambil psikologi atau misalnya gue ambil bisnis atau kedokteran gitu. And then setelah gue lulus dan gue mulai bekerja, gue lagi randomly one night tiba-tiba gue lagi ngeliat foto zaman SMA itu pas gue lagi ngelakuin teater banget. Gue kayak mikir, gue bahagia banget dulu ya, kok gue sekarang jadi kayak depressed. Dan di situ gue kayak pas kuliah? Ini setelah kuliah, lagi mulai magang di law firm.
Terus gue mikir kenapa nggak ya, gue masih muda nih gitu. At that time gue mungkin umurnya 22, 23. Gue mau iseng aja, coba-coba gitu. Ya udah. Akhirnya dapet jalan gitu. Oke. Tapi boleh balik lagi ke teater itu. Apa yang lo senangi dari teater, Jerome? Maksudnya kayak kan lo dari teater, terus lo juga kayak pernah ikut satu monolog. Ya, pernah. Itu part of teater juga kan ya? Iya betul. Kalau awal mulanya di sekolah itu pasti disuruh sama guru, udah nih ini yang jadi ini gitu kan, yang mukanya beda gitu, yang kayak ada bule-bulenya. Karena dulu sekolah gue mungkin nggak banyak ya orang yang mix atau apapun itu. Terus gue kayak masih kecil TK, mau nggak mau ya udah gue ambil aja. Terus dan itu keterusan sampai gue SD, gue pindah sekolah, kok gue jadi nyari gitu ekskul yang kayak teater. Terus kok gue suka kalau ada mata kelas bahasa Inggris yang projectnya kita disuruh bikin dialog pakai bahasa Inggris gitu. Gue jadi suka dan gue selalu ikut ekskul teater. Abis itu gue pindah sekolah lagi SMA, gue tetap ikut sampai terakhir di sana karena gue ngerasa it's something that I know I can do, it's something yang gue lakuin, gue nggak beban dan gue suka lakuin itu. Sampai kalau yang monolog itu pas SMP guru bahasa Indonesia gue kayak lo mau nggak kita daftarin untuk ngewakilin sekolah kompetisi monolog antar sekolah gitu. Terus ya udah ikut. Akhirnya lo ikut? Akhirnya gue ikut dan kebetulan kita menang juga. Dan itu tentang kucing. Tentang kucing. Padahal lo nggak suka kucing. Nggak suka kucing at that time. Oh sekarang udah? Sekarang gue kalau ditanya lagi kayak gue lebih cat person deh. Karena monolog itu ya? Enggak juga. Karena mungkin kalau anjing kan lo harus kasih attention banget kan. Sekarang kan gue kayak nggak bisa terlalu banyak kasih attention lagi sekarang. Karena udah ada ya. Karena kayak gue merasa kucing kayak pas aja gitu. Kalau anjing kan lu kayak harus bawa kemana-mana dan kayak. Kucing pas tuh apa gimana? Kayak maksudnya personality gue sekarang kayak lebih pas sama kucing gitu. Oke. Tapi kita boleh bahas sedikit soal. Boleh dong. Relationship. Boleh. Oke, sebelum sama yang sekarang pasti kan perjalanan seseorang kan lumayan panjang dan yang pasti bukan pasti ya, tapi sejauh pandangan gue terhadap relationship adalah kita pasti akan menjalani namanya toxic relationship. Oke. Kalau lo inget-inget lagi apa kalau lo pernah menjalani toxic relationship? Pasti pernah gitu kan. Kayak menurut gue kalau kita pikir-pikir ya, gue dulu pernah punya relationship toxic gitu. Tapi kadang kalau mikir yang toxic pasti bukan dia doang, kita juga pasti jadi toxic gitu kan. Kita nggak pernah tahu apakah gue dulu yang toxic atau apakah dia yang toxic. Apapun itu, yang penting kita berdua udah keluar dari itu dan udah punya jalan masing-masing dan ya udah lewat aja. Gitu loh. Dan toxic nggak toxic sebuah past relationship, menurut gue itu ya lo ambil jadi pelajaran aja untuk kedepannya untuk menjadi diri lo lebih baik. Karena kan at the end of the day relationship is not changing someone, it's accepting someone gitu. Karena lu nggak bisa ubah orang kan misalnya. Kalau dia kayak begitu ya udah lu bisa yang bisa lu ubah ya diri lu sendiri. Lu bisa terima nggak itu dan lu terimanya kayak apa itu aja sih. Tapi menurut lo gimana kita bisa tahu kita sedang ada di toxic relationship? Susah banget, tapi mostly teman-teman kan. Ya gak sih logically. Tapi mungkin ada kayak sebenarnya yang harusnya tuh lo aware gitu setelah lo udah keluar dari toxic ini. Iya, setelah keluar. Ya pasti setelah keluar nyadar kayak atau enggak lu udah gak kuat banget dan lu ngerasa kok gue gak happy ya, kok gue bangun resah gitu, kok gue kayak prioritas gue kok jadi berubah ya gitu dengan sesuai apa yang Romi mau gitu misalnya. Dan dari situ pelan-pelan dengan susah payah akhirnya lu keluar. Pas keluar tiba-tiba teman-teman kita ada beberapa teman-teman dekat yang kayak tuh sebenarnya gue pengen ngomong dari dulu sama lu tuh nggak bagus tahu buat lu gini-gini tuh kenapa gak ngomong dari dulu. Tapi pada saat itu pun misalnya dia ngomong kita mungkin nggak mau dengerin. Betul. Kan. Iya. Tapi ada pattern yang kayaknya gue tangkap deh pas kita
toxic tuh kayak kita ngerasa nggak jadi diri sendiri nggak sih di suatu hubungan itu? Apa lo kita nggak jadi diri sendiri dan kita selalu pengen kayak keluar dari sesuatu, membenarkan sesuatu, which is sebenarnya nggak perlu. Kalau di healthy relationship kan pasti semua menjadi lebih baik masing-masing, kita grow together gitu kan. Dan itu kayak akan ada di Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Masuk. Masuk. Ya kan? Betul. Kalau di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal kita bisa melihat banyak hubungan-hubungan yang relationship yang toxic yang kadang mungkin dibutakan oleh cinta, kebutuhan oleh attraction. Jadi kita lupa sama apa yang sebenarnya sehat buat kita. Dan itu bisa dilihat di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Dan lo berperan sebagai Ray. Ya. Seorang buruh migran dari Indonesia dan lo bekerja di Korea. Ya. Betul? Betul. Dan salah satu part yang menarik ya setelah gue baca premisnya itu adalah di Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini mengangkat fenomena Jouhatsu. Oke. Dengan sengaja menghilang dari kehidupan tanpa jejak. Bagi gue tuh kayak, oke. Tapi seberapa dekat lo sendiri dengan premis ini? Jauh. Okay. Gue tipe orang yang nggak mungkin pergi gitu aja sih. Tapi lo kan pernah pengen ke Jerman untuk kuliah? Iya, tapi itu bukan Jouhatsu, kayak gue ngerasa udah nggak ada lagi apapun yang gue perluin di sini. Ya, ke Belanda tadinya. Oh sorry, Belanda. Tapi kan bisa aja siapapun yang mengalami Jouhatsu juga sama kan, tidak ngerasa ada yang bisa di. Iya sih, tapi kalau definisi Jouhatsu yang gue tahu itu, kan artinya tadi gue sempat baca-baca dikit, artinya evaporation kan, lu tiba-tiba hilang gitu. Terus gue juga pernah sempat baca bahkan ada jasa-jasa Jouhatsu night movers di Jepang, kayak lu bayar orang, lu bayar jasa ini, lu tiba-tiba tinggalin bini, tinggalin anak, lu tiba-tiba ngilang gitu. Jadi tinggalin responsibility semacam kayak gitu. Kayak Breaking Bad. Kayak Breaking Bad. Yang terakhir yang dia bayar. Oh iya benar. Ya kan benar. Vacuum cleaner. Ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan kalau di sini Ray itu mungkin dia sebenarnya bukan tipe orang yang bisa melakukan evaporasi ini ya. Tapi dia justru melakukan itu karena dia kehilangan. Si Ray ini dulu punya istri dan istrinya meninggal dan itu berat buat dia. Mungkin kotanya itu bukan rumahnya lagi, tapi mungkin kotanya atau negara yang dia tinggalin itu terlalu mengingatkan dia kepada mantan istrinya yang lagi happy-happy tiba-tiba. Terus dia kayak udah gue cabut. Dia cabut dan kebetulan dia perginya ke Korea dan di situ dia mulai kayak surviving aja, udah nggak punya tujuan hidup lagi. Dengan perbedaan jauh antara Jerome dan Ray, gue tuh selalu penasaran ketika seorang aktor yang punya relatability sebenarnya kecil dengan karakter, tapi dia harus seperti karakter itu. Lu gimana caranya mendalami peran Ray ini? Sebetulnya dengan waktu lah, proses waktu dan diskusi dan latihan berulang kali. Kita ada bahannya kan, kalau bahannya udah sangat bagus, sangat baik, itu ditulis. Bahan tuh seperti kayak naskahnya misalnya. Terus kita naskahnya udah enak, udah kelihatan Ray itu seperti apa. Dan pasti gue punya kayak interpretasi, oh Ray itu kayak begini kira-kira. Oh backgroundnya itu kayak apa ya, kalau nggak ada di naskah kita bisa obrolin sama penulis atau sutradara. Kebetulan di sini penulis dan sutradaranya sama, Adrianto Dewo. Dan jadi lebih enak tuh ngobrolnya. Kita ini gue mau nanya deh, kayak kalau di pikiran gue Ray itu dulu kayak gini-gini, masuk nggak? Masuk. Oke, kalau nggak masuk, kita obrolin. Dan dari situ pelan-pelan ya mulai dibangun sedikit demi sedikit, dipikirin kayak kira-kira kalau orang kayak begini cara jalannya gimana ya? Kira-kira orang kayak gini eye contact nggak ya sama orang kalau ngomong? Kira-kira orang kayak gini males nggak ya? Kan pasti kalau orang kan beda-beda kan, ada yang kayak mau masuk. Misalnya lu nih, lu pergi ke satu tempat, lu lagi happy banget, dan lu orangnya extrovert, let's say, terus lu ketemu orang, lu kayak oh yeah, gini. Tapi once kalau lu lagi bad day kan pasti lu
berbeda gitu, lebih nutup atau lebih apa, apalagi kalau lu punya trauma yang berat yang bikin lu semuanya rusak wiringnya di otak lu, ya pasti lu berubah. Dan itu pelan-pelan kita kulik hal-hal kayak begitu, dari cara ngomongnya, dari ininya, dari nggak kepeduliannya, dari kepeduliannya dan lain-lain, habitnya. Kalau orang banyak minum alkohol kan pasti badannya berbeda, terus cara jalannya berbeda, substance abuse dan lain-lain. Orang yang udah lama gak berhubungan aja pasti berbeda sama orang yang mempunyai healthy relationship yang melakukan frequently let's say sex atau apapun, pasti kan berbeda sama orang yang kayak ya kan, hal-hal kayak gitulah. Kita bangun bareng. Terus kalau dia gue kasih lihat ke dia oke. Act-nya maksudnya? Ya maksudnya karakternya nih, Ray itu kayak gini nih bro gitu. Gue ngomong ke Mas Adri, kalau dia oke, udah kita berangkat dari situ. Dan dia bantuin gue sebagai sutradara menjaga Ray, jadi nggak terlalu jauh keluarnya. Gitu. Seru banget. Gitu. Lumayan seru. Seru. Tapi exercise apa aja Jerome yang lo lakukan untuk di Ray, atau mungkin sebenarnya di film-film lain juga, exercise apa sih yang sebetulnya kan kita melihatnya mungkin sesuatu yang kayak act is just an act, lo menjadi orang lain, tapi nggak tahu, gue selalu menyukai seni dalam bidang apapun, apalagi acting gitu. Kayak exercise apa Jerome di peran ini? Karena lo juga pernah ke satu klinik psikolog. Itu part yang menurut gue sangat menarik. Iya bener ya, gue baru inget tuh. Tapi itu buat film lain. Waktu itu buat film lain. Kalau buat Ray, pertama-tama setiap orang pasti, atau setiap aktor pasti punya cara yang beda-beda ya. Gue nggak tahu cara mereka gimana. Tapi kalau cara gue, kalau gue punya satu project, pasti gue approach-nya beda-beda. Kalau untuk Ray, dan generally mostly ya baca lagi sampai lu benar-benar paham Ray kayak apa. Lu yang tadi gue bilang, lu diskusi terus sampai lu dapet. Pada saat workshop, terus pas lu syuting itu udah ngapa-ngapain. Itu udah mainnya, udah happy-nya. Jadi pusingnya itu pas sebelumnya justru. Pas udah hari syuting tuh udah enak, justru udah happy, udah gampang. Nah itu biasanya yang dilakuin ya, latihan. Tapi di luar dari misal lagi nggak ada project dan gue ngerasa kok gue udah lama nggak latihan ya gitu, gue biasa ada langganan acting sparrer gitu ya, kayak acting apa ya istilahnya, coach? Ya bisa. Tapi sebenarnya kita gue nggak diajarin dia nggak ngajarin gue nggak ngajarin dia. Kita cuma sama-sama sparring aja. Dan itu biasa gue lakuin bukan kalau lagi ada project justru. Sama siapa? Pas lagi kosong adalah dua orang yang sangat talented ini. Aktor juga. Ya, mereka lebih ya. Dan itu kadang suka gue panggil, kita kayak bantuin gue dong, gue lagi perlu latihan nih gitu. Tapi gue gatekeep. Enggak lah. Gue menemukan bahwa Jerome sangat mencintai acting. Tapi lo inget gak kayak awal mulanya itu selain teater ya, maksudnya ketika lo masuk industri awal kan kayak lo, maksudnya gini, di sekarang kita udah bisa ngeliat Jerome Kurnia as a Jerome Kurnia, tapi di awal pasti ada struggle yang gak orang lain tahu. Nah gimana cara lo masuk industri ini Jerome? Susah, benar-benar susah. Kadang gue ketemu teman gue yang adalah satu teman gue yang jauh lebih muda ya. Terus dia pengen masuk ke industri. Terus gue bilang, mungkin dia kenal gue pada saat udah berjalan lancar gitu ya, maksudnya bersyukur udah lebih mudah lah gitu. Dan dia kira emang semudah itu masuk gitu kan. Gue tinggal casting, ntar gue langsung main film atau series langsung jadi gitu. Sebenarnya nggak segampang itu, karena yang lu perluin adalah 2 hal menurut gue. 3 deh kasih.
kerja keras, dan patience, sama luck. Oke. Dan lo punya 3 itu. Dan gue punya 3 itu. Gue ngerasa kalau luck lu tinggi tapi lu nggak mau kerja keras juga takutnya hilang. Kalau lu kerja keras tapi lu nggak ada luck, sorry to say, it's not for everyone. Kadang gue ngomong sama teman-teman, tapi lu kalau nggak dapet jangan sedih ya, gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Kadang ada orang yang baru casting pertama kali tiba-tiba langsung zetar. Ada yang kayak 100 kali tapi nggak dapet. Ada aja gitu. So harus sabar, harus kerja keras, dan harus punya luck. Di luar itu kita lihat aja faith bawa lu kemana. Ya, dan awal-awal struggling banget, of course. Kayak gue nggak ngerti apa-apa, nggak punya channel. Awal-awal casting satu-satunya channel yang gue punya itu casting iklan. Tapi lu harus tahu pada saat itu ya, ini tuh lagi abis kerja di Law Firm, gue kerja di radio. Pada saat itu tuh gue nggak punya mindset kayak gue pengen jadi aktor, nggak ada sama sekali. Gue cuma tahu dulu gue suka ngelakuin itu di sekolah. Itu just a hobby, is something for another lifetime. Ya. Tapi ya kebetulan ada temen gue ikut dia casting gitu, dan kebetulan setelah berapa lama dikasih jalan lah. Tapi banyak sekali kayak kejadian-kejadian yang hampir tapi nggak jadi, itu bukan kayak langsung gitu sih. Tapi akhirnya Pat ini akhirnya balikin lo lagi ke acting. Film pertama itu tuh menurut gue selalu menyenangkan untuk kita tahu gitu, Bumi Manusia. Dan gue udah nonton pas itu tuh kayak mega syuting sih bayangan gue ya. Gue nggak tahu bener apa enggak. Soalnya kayak spesifiknya lebih kayak waktu pertama kali Jerome yang tidak tahu apa-apa tentang industri ini masuk ke industri film dan ada di film Semega itu gitu, apa yang lo ada thoughts in your Bahagia mind? banget, dan betul Bumi Manusia itu Falcon Pictures, Hanung Bramantyo, produksi yang sangat besar. Menurut gue for that time ya, pada zaman itu. Dan gue nggak punya perbandingan. Yang gede itu kayak apa, yang kecil tuh kayak apa. Gue kira emang semua syutingan tuh kayak begini. Dan I was lucky and privileged enough untuk membuat itu menjadi project pertama gue, yang gue benar-benar clueless total about lighting, about kamera, dan semua job desk orang apa gue nggak tahu, point A to point B dan lain-lain. Gue benar-benar clueless, tapi untungnya di situ gue banyak banget support system yang support gue, dari acting coachnya Agus Kencrot, pemain-pemain lain, Doni Damara dan lain-lain, yang benar-benar support gue dan bantu dan ngasih tahu dan ngajarin dengan singkat seperti apa. Dan gue sangat beruntung. Nah, gue keluar dari situ, I thought kayak syuting film tuh kayak begini. Ternyata gue selesai itu, terus dapat project kedua, project ketiga yang jauh lebih kecil, dan di situ gue belajar lagi ternyata nggak semua itu semegah semewah itu, dan banyak yang lebih produksinya lebih kecil dan lebih sulit buat kita juga as an actor untuk approach our characters. Dan ya struggle-nya terus ada, dan di situ I pop another bubble gitu. Ternyata ada ini. Gitu. Tapi untuk film ini apa yang lo pop bubble-nya? Untuk film ini gue banyak belajar hal lebih tentang kehidupan nih. Karena gue merasa banyak banget yang gue feel pada saat melakukan pada saat memainkan karakter Ray, kayak rasanya itu gitu ya, serem juga gitu. What did you feel? Gue merasa kayak lumayan depressing sih, bukan Jerome-nya ya, tapi Ray-nya kayak lumayan depressing. Kayak gue nggak mau sih di posisi itu, jangan sampai gue ada di posisi itu. So one day misalnya gue punya pasangan gue meninggal, lu nggak bakal lihat gue kabur. Gitu, salah satunya. Tapi kan lu belum pernah mengalami Ray, ya misalnya benar-benar merasakan itu kan. Maksudnya kayak, tapi lu ngerti kan maksud gue, kayak mungkin aja lu melakukan itu juga kan. Dalam arti?
Karena lu belum pernah merasakan menjadi. Mungkin, tapi most likely enggak. Okay, yeah. Most likely enggak, karena kan gue udah sempet ngerasain apa yang Ray rasain, which is not good. Gitu loh. Yeah. Apa bubble lainnya? Kayak gue merasa di trailer ya pas gue lihat Putri Marino dan lo lumayan dekat. Bukan lumayan dekat, bahkan kayaknya berpacaran ya di film ini. Kayak apa bubble tentang hubungan yang lain yang lo pecahkan? Banyak yang gue pelajarin. Sometimes ada orang itu yang benar-benar tulus sama lo, baik sama lo, tapi lo nggak sadar gitu, dan lo kayak nggak mau dia di hidup lo. Itu juga yang Ray pelajari dari karakternya Anto, Kiki Naren. Ternyata karakternya si Kiki Naren ini, Anto, dia tuh selalu ada untuk Ray, dia tuh selalu baik, tapi kenapa Ray itu malah nggak mau di circle-nya dia, malah ke tempat yang lain. Itu juga yang gue pelajarin. Dan yang juga gue pelajarin relationship antara Ray dan Vanya yang diperanin oleh Lutetia, juga a very very toxic unhealthy relationship, di mana itu semuanya sangat transactional. Dan you don't wanna, well at least Jerome nggak mau belajar dari Ray berada di hubungan transactional yang melibatkan orang jahat seperti Vanya gitu. I don't mind with other transactional relationships, asal sama-sama menguntungkan, asal sama-sama consent, dan nggak ada niat jahat di baliknya. Cuman harus hati-hati dengan siapa sih. Gitu. Ngomong-ngomong Lutetia, ada yang menarik karena mungkin kita bahas film yang lain sedikit, tapi karena sama-sama di Korea dan sama-sama ada Jerome dan Lutetia, sempat ada kayak flashback gitu kan. Kok gue jadi kayak peran yang lama. Soalnya kan dua film ini cukup sangat berbeda ya, Cinta Tak Seindah Drama Korea dan Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Beda banget. Kebetulan Sampai Jumpa Selamat Tinggal kita syuting duluan. Baru Cinta Tak Seindah Drama Korea. Dan sangat dua film yang berbeda sih menurut gue, dari genre-nya sampai setnya, walaupun dalam tanda kutip sama-sama di Korea, tapi bedanya jauh. Dalam arti kalau Cinta Tak Seindah Drama Korea itu di kotanya Seoul, ceritanya si karakter Lutetia lagi liburan. Kalau Sampai Jumpa Sama Tinggal itu lebih life-nya yang lu lihat, the real life of someone living di salah satu kota di Seoul tuh kayak apa, benar-benar orang yang off grid, yang pengen ngejauh. Bahkan gue punya teman-teman Korea yang gue kenal di SMA, teman-temannya Cantik juga tuh. Gue cerita sama dia, gue mau syuting nih di Korea, minta recommendations dong, places to go, lu tau nggak tentang kota ini gitu. Terus dia nanya di kota apa, gue bilang di Nangjin. Terus dia bilang apaan tuh? Dia aja nggak tahu Nangjin tuh apa. Jadi memang itu kebutuhan untuk filmnya. Kita nggak syutingnya itu mulu-mulu di Seoul atau di towernya atau apa yang very touristy. Tapi kita benar-benar carinya yang benar-benar off grid, yang orang nggak tahu, rugged banget, dan countryside, dan kelihatannya itu kayak begitu. Seperti apa di environment of Nangjin yang? Di Nangjin itu kota pelabuhan. Jadi banyak sekali pekerja kapal, tanker dan lain-lain. Dan benar-benar nggak ada apa-apa. Cuma ada ya tempat makan biasa. Terus for entertainment mereka punya satu bioskop di ujung kota. Dan ada satu daerah di situ tempat kayak ya minum-minum. Tapi itu jauh dari hotel kita, dan entertainment kita setiap kali kita ada waktu untuk santai, itu nongkrongnya di 7-Eleven. Bener-bener 7-Eleven, beli soju, duduk bareng udah. Karena gak ada apa-apa lagi, bener-bener gak ada apa-apa lagi. Tapi itu jadi membantu karakter ini juga ya? Maksudnya karena the environment tuh jadi kayak relate sama the story juga kan? Iya, of course, pasti secara gak langsung. Iya. Oke, interesting. Sampai Jumpa Selamat Tinggal tayang tanggal 5 Juni. 5 Juni 2025. Oke. Akan ada Putri Marino? Ada Putri Marino, ada Lutetia, ada Kiki Naren, ada Jordi Pranata, ada myself Jerome. Tapi sebenarnya yang gue penasaran dari trailer, Jordi kemana ya? Maksudnya kayak nggak ada nggak sih dalam, ada ya? Apa ada?
Di trailer ada, tapi ya? sangat sedikit. Apa itu jadi pertanyaan juga di film ini? Sebetulnya Jordi itu intinya dia adalah insidernya ya, kayak dia kabur juga sama, dan si Win ini nyari orang ini gitu. Ya mulai dari situ, dan endingnya gimana kita harus cari tahu bareng-bareng. Basically kompleks lah, dan gimana ya, gue personally Jerome, gue sangat suka sama film ini, and I rarely say that on the record about movies. Kayak gue merasa ini style satu film yang emang gue suka tonton. Oke, sampai jumpa di 5 Juni 2025 di bioskop. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Oke, kita masuk ke pertanyaan warganet. Boleh. Ada 3. Yang pertama dari Truly with Yul. Oke. Kita bahas kebucinan lo. Oke. Katanya Jerome, kata orang kamu bucin sama pasanganmu. Bagi dong tips biar makin bucin. Gimana ya? Gak tau, gue ngerasa gue biasa aja, tapi orang ngeliatnya tuh bucin. Kayak buat gue itu normal aja. Kadang gue kalau lagi sama pasangan dibilangnya PDA, tapi misalnya dibilangnya PDA, tapi gue ngerasa itu biasa aja. Emang kenapa? Gitu. Tipsnya apa ya? I don't know. Mungkin kalau satu-satunya tips yang pengen bikin lu lebih bucin ya lu cari pasangan yang frekuensi, seenergi sama lo, jadi ada timbal balik sama-sama gitu. Mungkin biar kelihatannya lebih bucin gitu kali. Oke, selanjutnya ini gue juga penasaran dari Firdrastia. Rekomendasi musik, bacaan, dan film dari Jerome. Pertama berarti musik dulu. Boleh. Jangan rice cooker ya. Enggak. Tapi boleh juga. Ya, boleh juga. Lately musik tuh selalu berubah-berubah kan, sama lah halnya kayak film. Your favorite movies, your favorite music pasti dari berbulan-bulan atau bertahun-tahun, berhari-hari bisa berubah. Lately gue lagi dengerin banget lagi Radiohead, albumnya In Rainbows. Terus gue lagi banget pagi-pagi itu suka setiap hari dengerin classical music zaman-zaman romantic period, kayak si Franz Liszt, susah pronunciation, sama Chopin, ya karena mereka di satu era kan. Terus beberapa, gue akan kasih tahu beberapa lagu-lagu dari soundtrack film kita juga menurut gue keren-keren banget. Ada yang dari local sama international artist. Ada dari yang international dulu, yang dari luar Indonesia dulu, ada yang dari Thailand namanya NG, Till the End. Dan gue baru lihat listnya lagi, ada satu band gue suka banget dan ternyata masuk ke soundtrack film ini. Dan gue suka banget sama band ini, Rap of Rap. Bandung tuh kan ya? Iya, Rap of Rap Bandung, betul. Bandung, dan lu pernah nonton juga? Gue pernah di PIM dekat Pondok Indah gak sih? Lagi Rap of Rap. Mungkin ya. Iya. Kinderblumen. Iya, Kinderblumen. Ya, karena ternyata gue juga, karena gue bodoh kali ya. Ternyata manajer kita sama buat rice cooker. Kinderblumen, Rap of Rap, rice cooker tuh si Bagong. Si Rehan Gani ada namanya. Gue nggak tahu kalau Kinderblumen sama Rap of Rap itu ada multiple manager or something. Tapi yang gue tahu si manajer gue juga menghandle manajer dia gitu, which is interesting. Dan itu ada soundtracknya di film Sampai Jumpa Sama Tinggal, Rap of Rap. Apa judulnya? Oriental Exotic. Oriental Exotic. Oke, wow, menarik. Berarti itu rekomendasi musiknya. Tapi gue penasaran kenapa rice cooker nggak ala Radiohead? Wah. Kenapa memilih Radiohead itu anak-anak Oxford Music yang instrumentalnya sangat mahir dan out of the world. Kalau gue merasa untuk dengerin enak, tapi untuk ngelakuin mungkin kepala kita bisa pecah kali. Kayak kita lebih ke
pop, kita lebih ke sing along, kita lebih ke fun, kita nggak yang kayak serius. Radiohead gitu. Tapi kayak suara lo nggak tahu sih, dari tadi gue denger kayak menarik. Masa sih? Kayak dengerin dong Rice Cooker. Ya. Bacaan Jerome. Rekomendasi bacaan. Kondisi bacaan ya. Gue baru pertama kali baca ini, which is biasanya orang udah dari dulu ya, tapi gue kayak baru baca dan baru mulai, dan menurut gue itu interesting. Breakfast at Tiffany's, Truman Capote gitu. Okay. Tapi gue lebih sering itu sebenarnya baca tulisan orang sih dibanding kayak novel atau buku gitu ya. Tulisan orang meaning? Ya kayak di New York Post. Artikel. Oh, lo lebih suka berarti kayak non fiksi ya? Iya. Oh, kalau gue lebih suka fiksi. Soalnya kalau gue fiksi ada lari-lari. Lari-lari tuh meaning gimana? Kayak pas gue baca itu kepala gue lari kemana. Tapi kalau gue yang non fiksi gue malah lari-lari. Kayak kalau ngasih tahu gue sih kayak gitu loh. Kalau gue malah non fiksi itu gue jadi kayak gitu loh. Kalau fiksi gue tuh kayak ngalir gitu sama ceritanya. Jadi gue dapat sesuatu. Tapi kalau non fiksi kayak gue malah kayaknya nanti dulu gitu. Tapi ya menarik. Iya, kalau fiksi gue misalnya baca tiba-tiba gue kok mikirin hal yang lain, tapi gue tetap baca terus gue mundur lagi satu paragraf gitu. Kalau fiksi. Tapi lo baca Breakfast at Tiffany's? Iya, pelan-pelan karena tipis dia. Itu yang gue lagi baca sekarang. Kalau sastra Indonesia lo baca nggak? Sastra Indonesia lumayan sih. Lumayan, tapi nggak sebanyak itu. Terakhir yang gue baca banget itu Senja di Jakarta, Mokhtar Lubis. Oke. Iya. Tapi gue juga ada berhubungan sama translasi. Kalau translasi itu kayak gue gak nyaman gitu loh. Jadi gue lebih prefer sastra Indonesia karena itu bahasa kita gitu. Iya betul sih. Gitu, tapi ya itu preference. Iya. Terakhir rekomendasi film dari Jerome. Pastinya Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Ya, pastinya Sampai Jumpa Selamat Tinggal karena bentar lagi tayang tanggal 5 Juni. Tapi yang lain boleh? Yang lain, aduh. Yang kayak ini Jerome banget. Ini bukan Jerome banget, tapi ini kayak bagus banget menurut gue dan udah beberapa tahun ini gue ditanya itu belum berubah. Tetap gue merasa ini kayak one of my favorite. Portrait of a Lady on Fire. Film Perancis itu menurut gue bagus banget itu lately. Gue lagi suka gue masih itu, dan of course gue paling suka dari dulu nggak pernah berubah. Lord of the Rings trilogy itu gue nonton setiap 2 tahun sekali pasti. Menarik. Gue suka. That's my Star Wars. Kalau orang kan biasa Star Wars. Itu kayak Lord of the Rings. Lutetia juga sama Lord of the Rings. Dan gue juga suka banget ke comfort movie gue, salah satu Mad Max Fury Road. Why Nggak itu tahu. jadi comfort Rapih aja menurut gue. Kayak rapi, enak ditonton, dan lu nggak dikasih waktu untuk lengah sedikit pun dari awal sampai habis. Kayak benar-benar dari awal dan menurut gue rapi banget dan bagus banget Mad Max Fury Road. By the way, one day apakah lo misalnya nih film Indonesia ya akan ada yang seperti Mad Max dan lo memerankan peran utamanya siapa? Ya itu. Max. Kayak lo akan mengambil peran itu atau malah lo jadi yang apa sih karakter yang jeleknya itu loh. Itu seru juga tuh jadi dia tuh. Seru juga jadi dia yang we live, we die, we live again gitu kan, terus bunuh diri. Nah, gue nggak masalah jadi dua-duanya, gue mau jadi dua-duanya. Lu justru gue jadi Charlize Theronnya juga nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. By the way, Charlize Theronnya bagus banget di situ. Gue belum nonton yang kedua, maksudnya gue belum nonton Furiosa. Lu udah nonton? Udah. Furiosa kan tapi bukan sama dia kan? Iya. Sama siapa? Anya Taylor-Joy. Astaga. Oke. Terakhir pertanyaan warganet. Sampai jumpa selamat tinggal seru nggak, Jar? Sampai jumpa selamat tinggal seru. Sampai jumpa selamat tinggal seru untuk dijalankan, untuk dikerjakan. Sampai jumpa selamat tinggal seru orang-orangnya. Gue punya banyak memori yang akan gue simpen sampai gue mati pas syuting Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Core memory. Dan pada saat gue nonton Sampai Jumpa Selamat Tinggal pertama kali preview, gue kayak wow,
it's actually something that I really really love. Sampai jumpa sama tinggal 5 Juni. Yeah. Sampai jumpa sama tinggal 5 Juni 2025 di bioskop. And thank you Jerome. Thank you. It's really nice to talk to you and thank you for watching guys. Thank you. Bye.